Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksal Madin. Saya akan membahas masalah etika dalam berkomputer. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer pada tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika berkomputer, yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Etika komputer merupakan paduan moral yang mengatur penggunaan komputer dari sistem informasi. Etika ini sangatlah penting karena masyarakat mempunyai persepsi tertentu terhadap penggunaan komputer. Etika tersebut dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu pop, para, dan teoritis. Etika komputer hanyalah eksposur ke berbagai cerita dan laporan dapat ditemukan dalam media yang populer mengenai sisi baik buruknya teknologi komputer. Masyarakat secara umum harus menyadari hal seperti virus komputer dan sistem komputer yang didesain untuk membantu penyandang cacat. Etika komputer para melibatkan perhatian serius kepada berbagai kasus etika komputer dan perolehan tingkat tertentu beberapa keahlian dan pengetahuan di bidang tersebut. Semua ahli sistem harus mencapai tingkat kompetensi ini agar dapat melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Adapun etika komputer teoritis adalah topik yang menarik banyak peneliti multidisiplin dan menerapkan teori filosofi, sosiologi, dan psikologi ke ilmu komputer dengan tujuan membawa pemahaman baru dalam bidang tersebut. Lahirnya etika komputer sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam bidang teknologi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seputar penggunaan komputer yang meliputi kejahatan komputer, etiket e-commerce, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan tanggung jawab pilot profesi. Kejahatan komputer ataupun computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran virus, spam, carding, atau pencurian data kartu, dan lain-lain. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk mengenangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan UNITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pembunuhan ilegal. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangatlah dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer menjadikan kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan internet seperti Microsoft Office, Survey Business Software Alliance atau BSA. Tahun 2001 menempatkan Indonesia di urutan ketiga sebagai negara dengan kasus pembajakan terbesar di dunia setelah Vietnam dan Cina. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar menindak pelaku kejahatan komputer berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Tahun
82 dan UU-HC nomor 12 tahun 1997. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi hasil karya orang lain, menegakkan etika dalam penggunaan komputer. 10 kode etik penggunaan komputer yang perlu dilakukan. 1. Tidak melanggar dan mengganggu haki atau hak kekayaan intelektual. Kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain tergolong rendah, terutama dalam bidang teknologi komputer. Banyak dari kita yang masih menggunakan program-program bajakan atau tidak legal. Padahal itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual atau bisa dibilang penghargaan untuk karya seseorang. 2. Tidak memata-matai atau mengcopy file atau file orang lain tanpa izin. Kode etik penggunaan komputer yang juga sering dilanggar adalah mengintai dan mengambil data-data orang lain yang bukan merupakan hak kita. Karena hal tersebut sangatlah merugikan orang lain, apalagi file-file yang di-copy merupakan file penting. 3. Menggunakan komputer untuk menyakiti, membohongi, atau merugikan orang lain. Etika dalam menggunakan komputer berikutnya adalah tidak menggunakan komputer untuk menyakiti, berbohong, dan merugikan orang lain. Sebagai contoh, sobat komputer menggunakan komputer untuk membuat dan menyebarkan virus dengan sengaja, merusak sistem keamanan, untuk membobol bank, menyakiti dan menghina orang melalui media sosial. 4. Tidak menggunakan komputer untuk memberi kesaksian palsu. Dewasa ini banyak kita temui berita hoax yang bertebaran di media sosial kan, dan situs-situs website. Hal ini karena orang-orang yang menggunakan kurang memiliki kesadaran akan kode etik penggunaan komputer. Bagi sobat komputer yang telah berkunjung dan membaca artikel ini, usahakan untuk tidak menyebar berita bohong atau hoax. 5. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Banyaknya kemudahan di dunia komputer dan teknologi memberikan angin segar untuk dunia bisnis dan ekonomi. Hal ini bisa kita rasakan dengan adanya situs belanja online yang dilengkapi dengan sistem pembayaran serba otomatis. Akan tetapi hal tersebut sejalan dengan tingkat kejahatan yang ditimbulkan seperti pembobolan ATM, kartu kredit, dan lain sebagainya. Pembobolan ATM atau kartu kredit merupakan pelanggaran kode etik penggunaan komputer. 6. Tidak menggunakan sumber daya komputer tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kode etik penggunaan komputer berikutnya adalah tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Semisal, kita akan menggunakan komputer milik orang lain, kita harus izin terlebih dahulu pada orang yang memiliki komputer tersebut kan. Selain itu kita tidak boleh mengakses server atau peripheral lain yang terhubung ke jaringan komputer tanpa izin terlebih dahulu kepada administrator. 7. Tidak membuat program atau sistem komputer untuk tujuan negatif. Kode etik penggunaan komputer yang satu ini khusus untuk sobat yang berprofesi sebagai programmer atau IT developer. Kita harus mempertimbangkan dampak negatif dan positif dalam merancang dan membuat aplikasi dari sistem atau komputer. Apabila dirasa banyak hal negatifnya, alangkah baiknya untuk tidak dilanjutkan. 8. Tidak menjual belikan hasil karya orang lain. Etika penggunaan komputer berikutnya adalah tidak menjual belikan karya orang lain. Banyak sekali software yang dibuat dengan tujuan komersial, yang dibajak kemudian diperjualbelikan. Apabila kita mengerti kode etik dalam menggunakan komputer, maka hal tersebut pasti tidak akan dilakukan, mengingat sulit membuat sebuah karya kan. 9. Selalu mempertimbangkan sisi baik dan buruk dalam menggunakan komputer. Kode etik penggunaan komputer yang satu ini perlu kita terapkan sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. 10. Melakukan pembajakan software atau program komputer. Kebanyakan dari kita mengetahui bahwa software yang kita gunakan kebanyakan bajakan. Akan tetapi banyak dari kita yang menyebarluaskan dengan cara menduplikasikannya, digunakan orang lain, padahal kita sendiri sebenarnya telah melanggar kode etik penggunaan komputer dengan cara menggunakan software bajakan tersebut kan.
Itulah ulasan mengenai kode etik dalam penggunaan komputer agar kita lebih berhati-hati dalam memanfaatkannya. Semoga artikel tersebut dapat memberikan gambaran untuk kita semua kan. Sampai jumpa di lain topik. Salam sehat saja punah-punahan Jangan lupa like, comment, and subscribe kan channelku nih ya. Capok apa nih kamu dindak kan. Boleh tuh datang ke dalam banyak daerah wisata di sini. Itulah sendiaku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I've heard of a love that comes once in a lifetime.